Kita lanjutkan ke Pak Musi dulu deh. Pak Musi tadi mau komentar, silakan sebelum nanti saya menyapa Pak Dirjen yang sudah bergabung. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan pemerintah sudah melakukan berbagai terobosan yang kita patut apresiasi. Tetapi seperti yang kita bicarakan tadi itu, ada fakultas-fakultas itu yang memang dimonopoli kelompok tertentu, misalnya fakultas kedokteran lah. Betapa susahnya orang mau mendirikan fakultas kedokteran. Kalau dulu di Universitas Ibnu Khaldun itu ada fakultas kedokteran, tapi kemudian akhirnya pindah jadi Yarsi sekarang itu. Jadi Yarsi itu adalah produk dari Universitas Ibnu Khaldun, terutama fakultas kedokterannya. Tapi untuk mendirikan fakultas seperti ini sangat sulit. Saya tahu ada seorang yang sangat pengusaha besar, dia punya sekolah, dia mendirikan fakultas kedokteran. Itu luar biasa, lobby tingkat tinggi Pak. Akhirnya di daerah sendiri itu tidak ada, universitas negeri tidak mau membina fakultas kedokteran ini. Paksa kerjasama dengan di Surabaya, Unair kalau nggak salah itu Pak. Itu contoh begitu susahnya. Padahal kemarin ini kita rasakan ketika terjadi pandemi itu, kita kekurangan dokter. Tapi untuk mendirikan fakultas kedokteran itu luar biasa sulit. Jadi saya kira ini saya setuju yang disampaikan tadi teman-teman di sini, supaya diambil alih pemerintah. Semua fakultas yang berkaitan atau prodi yang berkaitan dengan hajat kepentingan masyarakat banyak itu harus pemerintah ambil alih. Jangan lagi diberikan kepada LAM itu, lembaga akreditasi mandiri itu sendiri. Sekarang kan mau berdiri itu. Juga LAM itu akan didirikan. Yang kesulitan itu kita di swasta yang masih belum besar ini. Itu kita harus membayar misalnya satu akreditasi prodi itu 50 juta ada yang mengatakan. Kita kemarin untuk farmasi itu 70 juta kita bayar Pak. Jadi sangat memberatkan. Padahal baru kita dirikan kita sudah disuruh bayar. Seharusnya kalau hal-hal seperti ini ditanggung oleh pemerintah. Karena sekali lagi tugas kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu barangkali teman. Korupsi, abuse itu tidak hanya terjadi di pemerintah, tapi di satu kelompok. Ya betul. Jadi sederhana saja, mestinya kedokteran itu seperti hotel aja. Betul. Syarat rumah sakit ada, ini ada, nggak usah pakai rekomendasi yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok profesor-profesor kedokteran itu. Okay. Itu kolusi yang berbahaya dan menurut saya kejahatan akademik gitu. Itu harus diambil alih Pak Dede ya. Sebelum Mas Dede nanti komentar, saya sapa dulu Pak Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof. Nizar. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof sudah berkenan bergabung. Di sini ada Mas Dede, ada Prof Didi Rabini, ada Pak Musi dan juga ada Bu Dia. Prof Didi. Prof. Kang Didi. Prof, ini tentu kita ingin tahu lebih jauh karena pendidikan tinggi juga ini termasuk mahal, Prof. Mahal. Padahal biaya pendidikan kita mungkin paling murah se-Asia Tenggara. Wah, ini perlu dijelaskan langsung, silakan Prof. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita mulai dari anggaran pendidikan dulu ya. Secara nasional kan kita ini 20% APBN untuk pendidikan. Itu totalnya kira-kira 550 triliun. Tapi dari 550 triliun itu 2/3 itu merupakan dana untuk alokasi ke daerah. Yang di pusat itu 184 triliun. Nanti Kang Dede bisa cerita lebih panjang tentang itu. Dari 184 triliun yang ada di pemerintah pusat, itu yang di Kemdikbudristek itu hanya 81,5 triliun. Jadi hanya sekitar 15% dari 20%. Artinya anggaran pendidikan kita yang di Kemdikbudristek itu hanya 3% dari APBN. Kecil sekali. Nah dari yang 3% tadi, itu untuk pendidikan tinggi kira-kira sepertiganya. Jadi hanya 1% APBN kita itu membiayai pendidikan tinggi kita. Sehingga subsidi kita per mahasiswa itu kalau dihitung, itu jauh sekali dibanding dengan negara-negara tetangga kita. Jadi kira-kira hanya hampir seperempatnya dari anggaran per mahasiswa di Malaysia, negara tetangga kita. Itu dari sisi pembiayaan dari negara. Dan oleh karena itu memang di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi itu karena pendidikan tinggi itu tidak hanya public goods tapi juga ada aspek
private goods-nya. Jadi seorang sarjana kan mempunyai opportunity kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum sarjana ya. Sehingga tentu itu keuntungan individunya tinggi. Sehingga disitulah perlunya ada sharing pembiayaan dari masyarakat dan di samping dari pemerintah. Dan pemerintah juga tidak hanya membiayai perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi swasta pun juga mendapatkan dukungan dari pemerintah. Misalnya dalam bentuk tunjangan fungsional dosen yang tersertifikasi, guru besar, itu tunjangannya dari pemerintah. Selain itu juga beasiswa untuk para dosen ketika mengambil S2, S3 itu juga pemerintah menyediakan beasiswa tidak hanya untuk PTN tapi juga untuk PTS. Demikian pula dengan bantuan uang kuliah mahasiswa, KIP kuliah itu diberikan tidak hanya untuk PTN tapi juga untuk PTS. Jadi saat ini pemerintah itu membiayai sekitar 1 juta mahasiswa melalui KIP kuliah. Jadi dari 8 juta mahasiswa itu 1 jutanya itu dibiayai oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi kalau kita lihat dari itu, sebetulnya pendidikan di Indonesia ini relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini gambarannya, Mbak. Iya, Bu Dia kan anaknya juga merasakan ya. Apa yang mau disampaikan sama Pak Dirjen? Saya selama ini menerima biaya pendidikan as it is ya, jadi nggak pernah komplain. Tapi waktu melihat data bahwa pendidikan di Indonesia itu salah satu yang paling mahal, saya jadi kaget juga gitu. Dan selama ini saya berpikir kalau menyekolahkan anak ke luar negeri, misalnya ke Malaysia itu jauh lebih mahal gitu ya. Tapi kalau tadi melihat datanya demikian, jadi berpikir-pikir juga gitu. Jadi jangan sampai mungkin kita kayak dunia medis gitu. Banyak orang berobat ke luar negeri daripada di negeri sendiri gitu. Walaupun kalau untuk pendidikan sih nggak apa-apa ya. Maksudnya sekolah di luar negeri nggak apa-apa gitu. Ya mungkin harapan saya adalah biaya pendidikan bisa lebih diakses untuk lebih banyak orang gitu ya. Bagaimana supaya bisa lebih banyak diakses, Mas Dede akan jelaskan, termasuk juga Prof. Nizam, sesaat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan nih, ada Komisi 10. Tadi udah mau komentar, silakan. Terima kasih. Iya, Pak Nizam tadi sudah menyampaikan dengan baik. Memang benar, kalau berbicara amanat undang-undang kan 20% anggaran pendidikan. Tapi ternyata kecil banget tadi. Memang benar, jadi dari 500 triliun sekian kurang lebih, itu hampir 70%-nya itu turun ke daerah. Berupa yang namanya DAU dan DAK pendidikan, fungsi pendidikan. Ya, mestinya daerah juga mengalokasikan 20% supaya nambah. Tapi pada realitanya yang 20% ini sudah dianggap 20%-nya daerah. Paling daerah hanya nambah mungkin hanya 5%, maksimal juga 10% ya. Itu yang menyebabkan akhirnya alokasi anggaran tidak terdistribusi dengan baik. Yang kedua, memang benar yang disampaikan Pak Nizam, yang dikelola sisanya oleh Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 80 triliun. Sementara ada lembaga-lembaga pemerintah lainnya, kementerian lainnya juga menyelenggarakan pendidikan. Nah kami saat ini sedang dalam konsep menyusun revisi Undang-Undang Sisdiknas. Di mana di dalamnya kita ingin kembalikan semangat 20% amanat itu untuk benar-benar pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar pembiayaan pendidikan, tapi peningkatan kualitas pendidikan. Karena begini, tadi sudah kita bicarakan, yang menjadi masalah ini bukannya sekolah-sekolah yang dibiayai oleh negerinya. Tapi sekolah-sekolah yang kebetulan ada di swasta, itu memang mahal. Yang dirasakan oleh Bu Dia tadi. Betul ya. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena memang pemerintah saat ini sudah mendorong yang namanya dulu bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah, bantuan UKT, jumlahnya hampir 1 juta. Mahasiswa kita kan kurang lebih 1,7 sampai 1,9 juta. Jadi masih ada sekitar 700-900 ribu mahasiswa yang tidak merasakan. Ya. Itu sebabnya kami saat ini sedang berjuang, anggaran yang 20% kita mau kembalikan sedikit lah. Mungkin ditarik semua sulit ya. Kembalikan sedikit untuk mendorong itu tadi, biaya tambahan untuk KIP-nya atau PIP-nya buat masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan yang murah.
Mungkin, Prof. Yuk, Hitung-hitungannya anggaran kalau dari ekonomi. 500 triliun itu mahasiswa kita tidak banyak ya. Kalau SD SMP kan 40 juta kira-kira ya. Oke. Itu rata-rata itu belasan juta per siswa. Itu kelompok paling tinggi di dunia, nggak ada. Tapi kan diecer-ecer kemana-mana. Oke. Jadi susah. Oke. Jadi Prof. memang gaya Indonesia undang dasarnya seperti itu, tapi dicabik-cabik ke sana kemari dan Oke. lari ke asrama, lari ke macam-macam. Oke. Prof Nizam sebentar lagi akan jelaskan lebih lanjut supaya bisa murah dan bisa diakses sebanyak-banyak anak bangsa supaya pendidikan tinggi ini bisa terakses murah. Sesaat lagi tetap bersama kami.